Halo semuanya, balik lagi sama aku Fatia. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas dampak-dampak yang terjadi karena adanya Kabinet Nasakom di Indonesia. Penasaran kan apa aja? Simak videonya sampai habis ya. Adanya ideologi gagasan Soekarno yang lahir di Indonesia memberikan pengaruh besar pada masyarakat Indonesia pada saat itu. Meskipun memiliki tujuan yang baik, yaitu menyatukan bangsa, namun implementasinya yang tidak sempurna dan kondisi internal maupun eksternal yang dinamis menyebabkan Nasakom akhirnya gagal. Ideologi ini merupakan eksperimen politik yang kompleks dan meninggalkan jejak yang dalam untuk sejarah Indonesia dan berdampak pada stabilitas sosial dan politik di Indonesia. Polaritas politik juga terjadi, di mana timbul perbedaan ideologi yang ada pada masyarakat, terutama yang pro-komunis dan anti-komunis. Nasakom juga memengaruhi kebijakan pemerintah, termasuk dalam bidang ekonomi dan sosial. Pemerintah berusaha untuk menerapkan kebijakan yang mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok, tetapi seringkali menyebabkan kebingungan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Hal ini menyebabkan ketegangan sosial di dalam masyarakat dan beberapa kalangan pada saat itu merasa tidak diperhatikan, sehingga kerap kali menyebabkan konflik antar sesama masyarakat. Salah satu penyebabnya juga karena meningkatnya pengaruh PKI. Masyarakat merasa bahwa kaum PKI telah memengaruhi Soekarno. Ketegangan ini akhirnya mencapai puncaknya pada 1965 ketika terjadi peristiwa G30 SPKI yang berujung pada pembantaian massal terhadap anggota PKI dan simpatisan. Terdapat dampak signifikan yang ditimbulkan dari adanya ideologi ini diantaranya, yaitu dapat dilihat dari tujuan Soekarno yang menginginkan pelenggangan kekuasaan. Maka dari itu, Soekarno ingin memperkuat posisinya dalam pemerintahan dengan menyatukan tiga ideologi ini, yang memberikan legitimasi bagi Soekarno. Hal ini melemahkan lembaga-lembaga negara lainnya dan mengancam demokrasi. Nasakom juga berdampak pada pembangunan identitas nasional. Konsep tersebut berusaha mengintegrasikan berbagai elemen ideologi dan budaya dalam struktur negara Indonesia yang merdeka. Selain itu, ketidakpuasan masyarakat menimbulkan krisis politik yang lebih besar yang dihadapi oleh Soekarno. Ketidakpuasan terhadap kebijakan yang diambil dan konflik yang muncul dari penerapan ideologi ini berujung pada kejatuhan Soekarno dan transisi menuju Orde Baru di bawah Soeharto pada tahun 1966. Dampak lain yang ditimbulkan dari munculnya ideologi ini yaitu bidang ekonomi. Pada masa ini, kebijakan ekonomi yang diterapkan cenderung bersifat nasionalis dan berorientasi pada pembangunan industri dalam negeri. Tujuan utama dari kebijakan ekonomi ini adalah untuk mengurangi ketergantungan pada negara asing dan memperkuat perekonomian Indonesia. Akan tetapi, kebijakan ekonomi yang diambil seringkali tidak efektif dan justru memperburuk kondisi ekonomi, termasuk inflasi dan penurunan nilai rupiah yang menyebabkan krisis ekonomi pada saat itu. Perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi seringkali mengalami penurunan efisiensi karena kurangnya kompetisi dan manajemen yang profesional. Selain itu, Indonesia mengalami kekurangan investasi asing, dikarenakan oleh kebijakan nasionalisasi yang membuat investor asing menjadi ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Di samping itu, terdapat pula dampak positif dari kebijakan ekonomi itu, seperti peningkatan pendapatan negara. Dengan menguasai sumber daya alam yang sebelumnya dikuasai asing, negara dapat memperoleh pendapatan yang lebih besar. Selain itu, pembangunan industri juga menjadi landasan bagi pembangunan industri dalam negeri, terutama industri-industri strategis. Dan yang terakhir, penguatan posisi tawar. Indonesia memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam negosiasi dengan negara asing. Selain dampak ekonomi, ada juga dampak dalam bidang politik. Di antaranya adalah adanya konflik ideologi. Konflik ini sudah pasti terjadi karena meskipun niat awal Soekarno adalah menyatukan rakyat Indonesia, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa ada pula masyarakat yang tidak setuju dengan pandangan politik ini, sehingga kerap kali menimbulkan konflik. Selain itu, terjadi juga pelanggaran HAM. Dalam upaya mempertahankan kekuasaan, terjadi pelanggaran HAM yang cukup serius, misal adanya pembatasan dalam berpendapat, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, serta pelanggaran organisasi atau partai politik.
dan organisasi masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ideologi Nasakom dilarang dan dibubarkan. Nasakom juga menjadi alasan untuk membubarkan parlemen dan memberlakukan demokrasi terpimpin, yang pada akhirnya menjauhkan Indonesia dari sistem demokrasi liberal. Terdapat pula dampak positif yang timbul dari adanya ideologi Nasakom dalam bidang politik ini, diantaranya yaitu Nasakom berhasil menyatukan kelompok dengan ideologi yang berbeda di bawah satu payung. Hal ini memberikan kekuatan yang besar bagi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Konsep Nasakom berhasil memobilisasi massa untuk mendukung berbagai program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur dan industri. Indonesia juga menjadi salah satu pelopor gerakan non-blok di bawah kepemimpinan Soekarno. Hal ini meningkatkan pengaruh Indonesia di kancah internasional. Meskipun Nasakom tidak lagi menjadi ideologi resmi, namun warisan Nasakom dalam hubungan luar negeri Indonesia masih terasa hingga saat ini. Indonesia masih berupaya untuk menjaga keseimbangan dalam menjalin hubungan dengan berbagai negara.